pertama yaitu buka aplikasi Debian di laptop kita, lalu kita power on. Setelah itu kita tunggu sampai muncul halaman seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu kita masukkan login nama kita. Di sini saya memakai nama login Pani, lalu masukkan passwordnya juga. Lalu klik enter. Setelah itu kita ketikkan su. Lalu klik enter, lalu masukkan lagi password. Setelah itu kita akan men-setting IP dengan cara masukkan perintah nano/etc/network/interfaces, lalu enter. Lalu beri IP sesuai keinginan masing-masing. Di sini saya memakai IP 165.30.2.19. Jangan lupa diberi netmask juga, karena ini adalah IP kelas B, maka netmasknya 255.255.0.0. Setelah itu klik CTRL-X, lalu Y, lalu enter. Setelah itu masukkan perintah /etc/init.d/networking restart. Setelah itu enter. Lalu kita ketikkan IP A untuk mengecek IP yang sudah kita setting tadi. Nah, jika sudah muncul halaman seperti ini, maka artinya IP sudah berhasil kita setting. Lalu kita masuk di control panel. Setelah itu masuk di network and internet. Lalu klik di bagian network and sharing center. Lalu klik di bagian change adapter setting. Lalu pilih yang VMware adapter VNet 1, kita klik kanan. Setelah itu pilih Internet Protocol versi 4. Setelah itu kita beri IP untuk komputer kita atau laptop kita. Di sini saya akan memakai IP 165.30.2.22. Nah, jika sudah, lalu default gateway-nya diberi IP Linux yang tadi sudah kita setting. Setelah itu klik OK, lalu close. Lalu kita akan mencoba ping di command prompt. Caranya masuk di command prompt, lalu kita ping IP Linux yang telah kita buat tadi atau yang telah kita setting tadi. Di sini saya akan ketikkan ping 165.30.2.19. Lalu enter. Nah, jika TTL berarti antara Linux Debian dan komputer kita berarti sudah saling terhubung. Setelah itu kita coba lagi di Debian dengan cara ping IP komputer tadi, yaitu ping 165.30.2.22. Setelah itu enter. Nah, jika TTL maka berarti komputer dan Linux kita saling terhubung. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi web server dengan cara masukkan perintah apt install apache 2. Setelah itu enter. Lalu masukkan perintah cd/etc/apache2/status/available, lalu enter. Setelah itu kita masukkan perintah ls untuk melihat isi dari direktori kita. Setelah itu kita ketikkan cp00-default.conf. Di sini saya akan memakai nama saya, yaitu Fani Skahada.conf. Setelah itu enter.
Jika sudah, lalu masukkan perintah nano vanis khd.conf. Setelah itu enter. Lalu jika sudah muncul tampilan seperti ini, lalu server adminnya diganti dengan email masing-masing. Sini saya akan menggunakan email saya. Jika sudah, lalu ctrlx. Setelah itu masukkan perintah cd/var/www/html, lalu enter. Setelah itu masukkan perintah nano index.html, lalu enter. Nah, kita akan coba untuk membuka di browser dengan cara masukkan IP kita tadi, yaitu 165.30.2.19. Nah, jika sudah muncul tampilan web yang sudah kita buat seperti ini, maka kita berhasil mengsetting web servernya. Setelah itu, kita akan membuat website menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Caranya yaitu kita buka dulu aplikasinya. Nah, jika sudah, lalu kita akan membuat folder untuk tempatnya nanti. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan cara new file. Lalu kita beri nama terserah. Yang penting nanti yang belakang harus ada titik HTML-nya. Sini saya akan memakai nama tugas PKWU Fani titik HTML. Nah, jika sudah, lalu enter saja. Lalu ketik saja tanda seru, setelah itu enter. Nah, jika sudah muncul seperti ini, lalu titelnya saya akan ganti dengan penugasan HTML. Lalu kita akan lanjut untuk membuat headernya. Kita menggunakan perintah div class lalu header. Nah, jika sudah, lalu kita akan membuat bagian judul dan submenunya. Saya akan menggunakan H3 karena judul biasanya hurufnya besar. Lalu enter. Setelah itu kita akan menggunakan perintah ul dan li untuk submenunya. Kita ketik saja seperti ini. Nah, jika sudah, lalu kita masuk di bagian konten. Kita ketik saja div class lalu info 1. Lalu kita akan membuat bentuk garis hiasan 1. Kita akan menggunakan perintah div style. Nah, di sini width-nya saya beri 150 px, lalu height saya beri 7 px. Setelah itu kita ketik background. Nah, saya pilih yang royal blue. Lalu kita ketik margin left, saya beri 40 px. Lalu margin topnya 70 px. Setelah itu kita akan membuat bagian keterangan teksnya. Ketik saja seperti contoh itu. Nah, kita ketik saja seperti berikut ini. Kita ketik P lalu style, lalu font size-nya sini saya akan beri 30 px. Setelah itu ketik margin top, saya akan beri 50 px. Lalu enter. Nah, di sini saya akan
menulis paragrafnya, yaitu nice to meet you, Fani Amelia Bilkis. Lalu tutup. Setelah itu enter. Lalu ketik lagi seperti tampilan, yaitu BR. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi ulangan penugasan secara praktik sebagai untuk melanjutkan semester selanjutnya. Untuk melanjutkan ke semester berikutnya. Lalu kita akan membuat bentuk garis hiasannya. Kita ketik saja seperti tampilan berikut ini. Kita menggunakan perintah div style. Lalu width-nya saya kasih 420 px dan height-nya 2 px. Lalu background color-nya saya pilih yang royal blue. Lalu margin left-nya saya kasih 40 px dan margin top-nya 15 px. Nah, jika sudah, lalu kita akan membuat gambar profil lingkaran dengan menggunakan perintah div style. Lalu width-nya saya beri 300 px, height-nya juga 300 px. Setelah itu ketik background color. Sini saya akan pilih yang royal blue. Lalu border radius saya beri 50%. Lalu ketik lagi margin top. Di sini saya akan beri 15 px. Lalu margin left-nya 10 px. Nah, jika sudah, lalu kita akan membuat margin left disesuaikan. Nah, jika sudah, lalu ketik saja seperti tampilan, yaitu div class info 2. Lalu kita akan membuat box untuk nama kelasnya dengan cara menggunakan perintah table. Lalu tr, setelah itu td. Setelah itu kita ketik td row span sama dengan 2. Kita ketikkan td row span sama dengan 2, id sama dengan box. Nah, setelah itu kita akan mengatur untuk semuanya tadi yang sudah kita buat. Sini untuk fontnya saya pilih yang Arial. Lalu kita akan mengatur di bagian body. Background colornya saya pilih yang aqua. Setelah itu kita akan mengatur header. Di sini displaynya kita pilih yang inline flex. Setelah itu ketik alike items. Lalu pilih yang center. Setelah itu ketik height. Lalu saya akan beri 70 px. Setelah itu width-nya saya isi dengan 100 px. Lalu kita akan mengatur untuk header H3, yaitu padding left. Saya akan beri 30 px. Setelah itu padding top saya akan beri 10 px dan padding bottom 10 px juga. Lalu kita akan mengatur di bagian header all. Di sini ketik display, lalu pilih yang inline flex. Setelah itu font weight-nya kita pilih yang bold. Lalu margin left-nya pilih yang auto. Lalu list style, lalu ketik list style. Kita pilih
kita pilih yang non. Lalu kita akan mengatur di bagian header ulia. Nah, di sini kita akan menggunakan text decoration. Kita pilih saja yang non, lalu ketik margin left. Sini saya akan beri 15 px. Lalu ketik color, saya akan pilih yang black. Setelah itu kita akan mengatur kontennya di bagian P. Kita ketik margin left. Saya isi dengan 30 px. Lalu kita ketik margin top. Saya beri 5 px. Nah, setelah itu kita akan mengatur di bagian info 1 dan info 2. Nah, ketik display, lalu pilih yang inline flex. Setelah itu kita akan mengatur yang di bagian info TD. Nah, kita ketik padding left. Saya beri 7 px. Nah, selanjutnya kita akan mengatur untuk boxnya. Kita ketik border, saya akan kasih 1,5 px. Lalu solid, saya pilih yang gray. Lalu font size-nya 45 px. Lalu ketik padding, saya akan kasih 10 px. Lalu kita lanjutkan tadi untuk membuat box nama kelasnya. Di bawah TD Rowspan kita ketikkan TD TKJ 2. Lalu TR. Setelah itu enter. Lalu kita ketik lagi TD style vertical align top. Kita isi dengan 2023. Lalu kita ketik lagi div style, height-nya saya beri 60 px, lalu width-nya 7 px, dan background-nya saya pilih yang royal blue. Lalu margin top-nya 5 px dan margin left-nya 65 px. Lalu margin right saya kasih 3. Nah, jika sudah, lalu kita akan membuat box untuk nomor absen. Kita ketik saja TD Rowspan 2 ID sama dengan nomor absen saya, ID sama dengan box. Kita ketikkan TD Rowspan 2 ID sama dengan box, lalu kita isi nomor absen, lalu enter. Kita ketik lagi TD absen. Nah, lalu jika sudah semua, kita simpan dengan cara ctrls. Lalu kita masuk di folder yang tadi telah kita buat. Tadi namanya tugas PKWU Fani. Setelah itu kita buka melalui Google Chrome untuk melihat hasil website yang telah kita buat tadi. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka langkah-langkah tadi berhasil. Masukkan perintah cd/etc/apt. Setelah itu ketikkan ls. Lalu ketikkan lagi nano sources.list. Setelah itu enter. Nah, jika muncul halaman seperti ini, lalu kita ketik mulai dep https suro ubaya sampai akhir ini. Nah, jika sudah, kita simpan dengan cara ctrlx lalu enter. Setelah itu masukkan perintah apt upgrade. Setelah itu enter. Lalu masukkan perintah
apt install bin 9 dns utils, lalu enter. Lalu masukkan lagi perintah cd/etc/bin, lalu enter. Lalu ls, setelah itu enter. Nah, di sini kita akan ketik lagi. Nah, di sini yang db.127nya diganti dengan angka pertama IP tadi atau IP yang sudah kita setting tadi. Lalu yang db lokal kita akan ganti dengan nama kita sendiri. Caranya cp db.lokal spasi db.www.vaniameliaskahada.net. Setelah itu enter. Lalu masukkan perintah cp namet.conf.default strip zones 2. Setelah itu enter. Setelah itu ketik ls untuk melihat isi direktori tadi yang sudah kita ubah. Lalu kita masuk di nano db.www.vaniameliaskahada.net. Setelah itu enter. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, lalu localhost kita ganti dengan nama kita. Di sini saya akan mengganti dengan nama saya www.vaniameliaskahada.net. Lalu localhost yang sebelah bawah juga diganti sama dengan localhost tadi seperti yang di atas. Lalu di bawahnya kita ganti dengan IP yang tadi sudah kita setting. Sini saya akan ganti dengan IP saya, yaitu 165.30.2.19. Lalu bawahnya juga kita ganti dengan IP 165.30.2.19. Nah, jika sudah semua, lalu kita simpan dengan cara ctrlx, lalu enter. Setelah itu kita masuk di nano db.165, lalu enter. Setelah itu localhost namanya kita juga ganti seperti tadi. Localhost di bagian bawah juga kita ganti seperti tadi, namanya www.vaniameliaskahada.net. Lalu di bagian kiri pojok di bawah kita ganti dengan angka terakhir IP. Angka terakhir IP tadi 19. Lalu jika sudah semua, kita simpan dengan cara ctrlx lalu enter. Lalu masukkan perintah nano namet.conf.default strip zones, lalu enter. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, lalu localhost kita ganti lagi seperti tadi. Kita ganti dengan www.vaniameliaskahada.net. Lalu localhost yang di bawah juga kita ganti. Lalu di bagian zone 127 kita ganti dengan angka IP pertama kita. Sini tadi angka pertama IP saya 165, jadi saya ganti zone 165. Setelah itu di bagian bawah yang bagian db.127-nya diganti dengan angka pertama IP db.165. Nah, jika sudah semua, lalu kita save dengan cara ctrlx lalu enter. Lalu masukkan perintah systemctl restart namet, lalu enter. Lalu masukkan perintah nano/etc/resolve.conf, lalu enter. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, lalu domain lokal domainnya kita hapus. Setelah itu search lokal domainnya kita ganti dengan
www.fannyameliaskahda.net. Lalu name servernya kita ganti dengan IP yang tadi sudah kita setting. Tadi IP saya 165.30.2.19. Nah, jika sudah, kita simpan dengan cara Ctrl+X lalu enter. Nah, jika sudah, lalu masukkan perintah systemctl restart bin 9 lalu enter. Nah, lalu masukkan perintah nslookup www.fannyameliaskahda.net lalu enter. Nah, jika muncul tampilan seperti ini, artinya kita berhasil men-setting DNS. Lalu kita coba lihat apakah DNS yang kita setting tadi berhasil. Caranya yaitu masuk di Chrome, lalu masukkan domain name yang tadi kita sudah buat, yaitu www.fannyameliaskahda.net lalu enter. Nah, jika sudah muncul tampilan web yang sudah kita buat, maka konfigurasi DNS telah berhasil.